Pada anggaran dasar kami di PKS, sesuai pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat 2 huruf I, menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro. Saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem bahwa justru dengan koalisi ini kita harapkan nggak ada lagi tadi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong, kampret, selesai sudah. Pertanyaan ke saya adalah apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi saya tegaskan bahwa tadi silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Hingga saat ini, Partai Keadilan Sejahtera belum resmi memutuskan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sederhana saja kalau itu adalah prosedur yang harus dijalani oleh PKS karena mereka memiliki ADART. Dan ingat ketika dulu saya dicalonkan oleh Nasdem itu tanggal 3 Oktober dan kemudian Majelis Syuro berproses baru pada awal tahun PKS menyatakan dukungannya. Jumpa lagi bersama saya Andrew Mercury di Politik Talk. Pekan ini kita dikejutkan dengan hengkangnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ini merupakan respons dari masuknya Partai Kebangkitan Bangsa ke Koalisi Perubahan dan Persatuan, dan yang menggegerkan kita semua langsung didapuk menjadi pendamping dari Baca Pres 2024. Jadi sekarang duetnya bukan lagi yang kemarin digadang-gadang Anies AHY, bukan. Dan kabarnya itu juga belum resmi. Sekarang Anies Muhaimin, disingkat Amin. Untuk lebih jelasnya, apakah betul partai yang berada di mitra koalisi ini semua dilibatkan? Karena ada salah satu parpol yang merasa gak dilibatkan. Ini keputusan sepihak, tapi akhirnya sampai sekarang masih nerimo kayaknya. Kami mengundang juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum Bang Muhammad Iqbal. Sehat Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih. Dari salam bajunya udah jelas nih kan. PKS sebelah kanan, yang kiri kok KSP Bang. Ini jangan sampai salah nih ini pemirsa. kantor staf presiden PKS. Oh, bukan yang itu Bang ya. Bukan. Kebetulan saya staf khusus Pak Ahmad Saihu juga. Mantap. Jadi Bang Iqbal ini merupakan jubirnya banyak Bang. PKS. Banyak. Saya akui 5 atau 10 orang. Iya. Nah, salah satu yang garda terdepan spokespersonnya ini dia Bang Iqbal. Jadi pasti tahu persis bagaimana sebenarnya konstruksi kronologi ketika PKB bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Betul nggak Bang Iqbal? PKS nggak dilibatkan di awal? Ya tentu saja komunikasi sudah ada antara Pak Surya Paloh dengan pimpinan tertinggi kita, Ketua Majelis Syuro, juga dengan Pak Anies ya. Tinggal mungkin kita sedikit agak kaget karena terburu-buru mendeklarasikan cawapresnya. Dan kami menyebut baik dengan kehadiran PKB. Jadi artinya tidak ada istilah pembubaran koalisi, justru yang kita alan wa syahlan adalah kehadiran PKB bergabung di Koalisi Perubahan. Jadi kami menyambut baik dengan kehadiran PKB. Tapi terburu-buru tuh maksudnya apa Bang? Ya karena dikejar-kejar apa gitu terburu-buru itu Bang? Ya mungkin teman-teman di Nasdem Pak Surya Paloh punya pertimbangan lain ya soal tentang momen. Tetapi di PKS kebetulan ada aturan di mana di ADRT kita di pasal 16 ayat 2 bahwa untuk penetapan capres dan cawapres itu harus melalui mekanisme persetujuan dari anggota Majelis Syuro. Ada 99 orang seluruh Indonesia yang mewakili kader-kader PKS. Jadi kami sedang menunggu ya untuk penetapan ini. Semuanya kaget tuh Bang? Ya kaget, tapi di satu sisi mungkin ya ini mungkin ada hikmahnya ya. Karena sebenarnya kami PKS dan PKB itu banyak kesamaannya. Sama-sama berbasis umat Islam, ya sama-sama memiliki nilai ukhuwah Islamiyah. Oke, walaupun sekarang konteksnya sebenarnya rekan PKS, Partai Demokrat sudah move on bahasanya AHY Bang ya. Iya, iya. Tapi kan di awal tuh narasinya kencang sekali. Betul. Bang Iqbal. Pengkhianat.
Ini merupakan politik tidak beretika. Iya, iya. Wah, kita yang di media dengernya bengong juga bang. Iya. Kok kasar banget. Tapi kan sekarang udah move on. Oh, oke. Sudah berubah. Jangan Sudah diungkit-ungkit lagi, Bang. mengucapkan selamat. Jangan diungkit-ungkit lagi. Kita fokus ke depan. Tapi aja betul itu bang, keputusan semalam itu tanpa PKS atau PKS langsung dihubungi, nih gimana teman-teman PKS? Mau ikut atau ambil keputusan lain? Ya saya kira komunikasinya langsung ya. Oke. Langsung, dan kita memahami keputusan itu. Tetapi tadi ada mekanisme kenapa kita tidak bisa langsung deklarasi cawapres. Karena kita memiliki etika dan aturan di organisasi yang tentu saja memerlukan waktu. Jadi ya nggak apa-apa deklarasi dulu, nanti kita bisa bahas untuk penetapannya. Bahkan ketika deklarasi awal PKS sempat nggak datang tuh bang. Orang-orang nanya, ini mana yang spanduk ini PKS kok nggak ada ini? Kok cuman Nasdem sama PKB aja, PKS kemana? Ya karena gitu kan? Pak Presiden PKS takut menyalahi aturan, karena itu kan langsung deklarasi ya. Yang kami sepakati di awal adalah deklarasi penggabungan PKB. Lalu nanti kita buat momen lebih besar lagi untuk deklarasi cawapresnya. Tapi mungkin karena teman-teman di Nasdem dan PKB mengambil momen, ya itu akhirnya terjadi. Tapi cerita di dalam gimana sih Bang Iqbal mungkin yang belum dibuka ke publik ketika nama Muhaimin Iskandar disodorkan kepada Surya Paloh, kemudian AHY-nya sempat juga ditawarkan, mau ikut lanjut atau pilih keluar? Kan kita dengarnya gitu Bang. Ya sebenarnya yang dijelaskan Pak Anies kan sebenarnya di sore itu sudah ada deadlock, artinya sudah terjadi ketidaksepakatan ya. Sehingga mungkin teman-teman di Nasdem berpikir ya harus ada opsi-opsi lain dan bertemulah dengan Caimin. Jadi ini momen menurut saya sih. Tapi memang kami di PKS tentu saja tetap mendukung Pak Anies karena itu sudah keputusan Majelis Suro PKS yang menetapkan Pak Anies sebagai calon presidennya. Dan memang PKS dan Pak Anies itu bukan hal yang baru. Di DKI Jakarta di saat partai-partai tidak dukung Pak Anies, kita mendukung, mengusung dan akhirnya memenangkan Pak Anies. Oke, memang dari awal PKS kami akui Bang ya, Iya. sama Anies tuh nempel banget. Iya. Sama AHY enggak awal-awal? Sama AHY mungkin lebih dekat ke Pak Anies lah. Oke. Tapi sama AHY dekat juga, tapi tidak sedekat dengan Pak Anies. Karena kan di awal parpol mitra koalisi ini mengajukan nama masing-masing Bang ya. Betul. Kita dengar ada Pak Ahmad Syaiqo, Iya. Presiden PKS, kemudian AHY juga waktu itu disodorkan, sampai akhirnya mengerucut waktu itu Bang. Iya. Ini bukannya mengungkit luka lama Bang. Waktu itu kok kesannya wah ini jadi, ini barang. Di tengah jalan beda cerita. Iya, Plot iya. twist lah. Kalau Iya. drama Korea ya, Iya. ini drama koalisi. Ini kan soal perbedaan pandangan ya dari teman-teman, apakah mau buru-buru atau tunggu momen penting atau last minute. Hampir setahun Bang ya. Iya, tapi memang dalam politik kami memahami ya, di PKS melihat ya kami harus lebih jernih melihat demi kemenangan Pak Anies, demi persatuan kita ya, demi ukhuwah Islamiyah. Ya kami di piagam deklarasi sebenarnya sudah menetapkan di situ bahwa untuk calon presiden, calon wakil presiden kami menyerahkan ke Pak Anies. Tapi untuk penetapannya ini yang perlu disepakati oleh partai sesuai dengan ADRT, yaitu disahkan oleh Majelis Syuro. Dan sampai sekarang piagam itu pun juga dipertanyakan Bang oleh halayak. Apakah benar di piagam tersebut sudah ada kesepakatan? Karena kan yang kemarin sempat viral itu surat tertulis dari Anies. Iya, iya. Itu bahasanya katanya tidak formal. Iya, Nah iya. tapi yang piagam itu sebenarnya poin-poinnya itu ada berapa Bang? Ada yang menyebut ada 6 poin. Iya. Yang dikomentari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat pula. Iya, iya. Ya, saya kira kan itu terbuka piagam itu. Ya, yang intinya menetapkan Pak Anies, kemudian juga menyerahkan penentuan wakilnya kepada Pak Anies ya. Itu yang harus kita hargai karena itu sudah kita tanda tangani oleh 3 pimpinan partai politik. Tetapi apapun yang terjadi pada Demokrat sekarang kita nggak usah bahas lagi. Kita fokus ke depan bagaimana. Abang CS kan nama Demokrat pasti. bestie Bang ya bahasanya Bang. Bestie. PKS dan Demokrat itu sepakat dimanapun berada kita selalu kerjasama dan masih komunikasi dengan baik. Makanya kami berharap seharusnya teman-teman Demokrat tetap berada di koalisi. Karena koalisi ini kita bangun bersama dari awal. Ya, ada ujiannya, ada cobaannya, ya kan, ada drama-dramanya. Sayang sekali kalau harus keluar meninggalkan koalisi ini. Nasi sudah menjadi bubur Bang. Tapi janur kuning belum berkembang. Ada yang bilang janur kuning aja belum, tunangan belum, jadian belum, kok udah minta mau langsung nikah gitu kan. Ya kami berharap teman-teman Demokrat tetap bersama kita. Oke, Masih wah, berharap. masih berharap. Masih ada Bang pintu itu Bang. Tentu saja. Karena udah sakit hati banget ya. Ya dalam politik semua sangat mungkin terjadi, Mas Andro. Situasinya memang sangat cair. Tapi kami ingin tahu Bang, ini pengulangan yang berkali-kali kita tegaskan juga di layar Bang, ya, di media juga. Kriteria Pak Anies nih yang seperti apa sih? Sampai akhirnya menemukan sosok Muhaimin ini?
versi PKS? Ya kami melihat bahwa Mas Anies ini dalam berbagai survei lemah di basis-basis Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kehadiran Caimin tentu saja bisa melengkapi, bisa menutupi kekurangan itu. Walaupun ya ada juga mengatakan, tapi kan pemilu bukan di Jawa Tengah, Jawa Timur saja, seluruh Indonesia. Tapi itu artinya ada celah lah di mana kehadiran Caimin ini tentu saja kami sambut baik karena bisa menutupi kelemahan-kelemahan itu. Oke, tapi apakah memang sudah dipastikan bahwa suara Nahdien yang katanya di Jawa Timur itu punyanya Muhaimin? Karena kemarin ada juga pihak yang mengatakan nggak solid kok ini suara NU ke Muhaimin semua. Ya, dan mungkin di Jawa Timur pun juga banyak tokoh juga ya Bang ya? Iya betul, karena ini juga mengagetkan semua orang ya. Saya cek beberapa teman-teman lembaga survei, ada nggak pernah survei antara di pasangan Anies sama Caimin? Ternyata nggak ada satupun. Nggak satupun lembaga survei mencoba memprediksi ya. Arti ini out of the box banget ini, di luar dugaan. Jadi kita lihat tunggu nanti survei-survei dari teman-teman lembaga survei bagaimana hasil survei. Tetapi kami meyakini karena memang kursi-kursi DPR di Jawa Tengah Jawa Timur itu banyak diambil oleh teman-teman PKB. Itu menunjukkan bahwa memang tentu saja mereka memelihara konstituen, tentu saja mereka memiliki basis ya yang tentu saja kami harapkan bisa memperkuat Mas Anies. Meskipun sekarang kalau di NU Bang, kita juga melihat kalau rival yang sebelah lagi berusaha juga untuk mencari ceruk suara NU. Kemarin ada pertemuan antara Prabowo dan juga Yeni Wahid. Orang-orang juga mengaitkan dengan hal itu, Bang Iqbal. Ya saya kira wajar-wajar saja ya, karena memang tadi kita melihat bahwa dengan kehadiran PKB, Nasdem dan PKS tentu saja bisa lebih memberikan kesejukan, kedamaian dan persatuan di kalangan masyarakat. Karena sesungguhnya PKS dan PKB dan Nasdem itu punya nilai-nilai kesamaan yang positif. Perubahan, kemudian juga berbasis umat ya, yang tentu saja ini menjadi salah satu modal kita untuk bisa bergandengan tangan membangun Indonesia ke depan. PKB PKS benar-benar udah ini banget Bang. Ya di bawah kita tetap silaturahim, ya, menjalin komunikasi di parlemen juga bekerja sama, dalam beberapa pilkada kita udah bekerja sama. Jadi bukan hal yang baru dan kita pernah bersama-sama juga ketika mengusung Pak SBY. Jadi bukan hal yang baru berteman dengan teman-teman PKB. Dan maka kami sebagaimana Presiden PKS mengatakan ahlan wa sahlan untuk PKB. Tapi yang sekarang jadi pertanyaan kita semua Bang ya, kenapa di PKS sepertinya alot untuk menerima sosok Muhaimin Iskandar ini? Karena dengan adanya mekanisme harus ke majelis syuro terlebih dahulu. Kenapa nggak langsung, kan semua kan diserahkan ke Anies Bang. Kalau kata Anies, serk, ayo semuanya harus ikut kan Bang ya? Iya, karena Caimin belum bertemu. Kalau udah bertemu saya kira lebih mudah lah ceritanya. Karena ini belum bertemu, ya ibaratnya kita akan berlayar pakai kapal dan nakodanya akan kita serahkan nih kepada dua orang dan kita akan jadi penumpangnya. Tentu saja kita perlu memastikan ya kan bagaimana arahnya. Karena biasanya sebuah kapal yang namanya koalisi itu bukan setahun 2 tahun, bisa 2 periode lah. Kita harus mengantisipasi nanti bagaimana gelombang, bagaimana badai, bagaimana rute, apakah akan ada angin kencang. Untuk itu perlu ada duduk bersama lah untuk memastikan kekompakan dan soliditas partai koalisi. Ngomongin kapal dan juga berlayar, Anies juga sempat ya Bang ya, di awal ketika AHY keluar, Demokrat keluar, ada juga pernyataan kalau di beberapa media sosial, di YouTube, Anies menyatakan ya saya serahkan semuanya ke Allah kalau memang tidak bisa berlayar, karena kekurangan suara juga kalau kendaraan keluar. Tapi akhirnya ya PKB mau gitu Bang. Betul, nah itu tentu saja juga di luar dugaan masyarakat. Banyak orang, para pengamat juga kaget, semua juga. Tetapi memang itulah politik, tidak bisa diduga. Dan mungkin manusia boleh berskenario, tapi Allah SWT punya skenario lain yang kita nggak dapat duga. Makanya kami melihat bahwa ini soal nakoda yang tentu saja akan membawa bangsa kita, bukan hanya koalisi. Tentu saja kita perlu pemimpin-pemimpin yang berani mengambil perubahan. Karena ada pelantun Melayunya. Lancang kuning berlayar malam. Cakep. Angin kencang hari pun kelam. Cakep. Kalau nahkodanya ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Mantap, cakep. Jadi nahkoda yang kita perlu adalah nahkoda yang berani mengambil keputusan. Nahkoda yang kompak, solid. Ya karena ini ada ibarat pilot dan kopilot. Tidak mungkin pilot bekerja sendiri. Dia harus bertanya juga dengan kopilot. Dan kalau pilotnya sakit, kopilot akan menggantikannya. Tentu saja yang harus kita lakukan bagaimana kita berkolaborasi. Apalagi PKS adalah salah satu partai
yang saat ini berada di luar pemerintahan. Tentu saja juga kita perlu ada semacam koordinasi, komunikasi, dan kesepakatan-kesepakatan bersama. Tapi memang dalam waktu dekat kami mendengar antara PKS dan PKB akan segera bertemu. Ya, sedang dijadwalkan. Insya Allah dalam waktu dekat semuanya akan clear lah. Oke, meskipun sekarang Muhaimin sedang ramai juga itu Bang. Iya, Kemarin dipanggil KPK sebagai saksi. PKS mengendus ini ada unsur intervensi, kemarin ada pakar hukum malah diksinya agak ini juga Bang, agak kencang juga. Ada Nasrullah yang bilang, wah ini kayaknya ada unsur penjagalan, kata Nasrullah Bang. Ini dizolimi Muhaimin. Dikaitkan dengan kontestasi pemilu. Ya itulah resiko yang harus diambil saya kira. Karena memang orang yang pernah kena hujan badai, dia tidak akan takut dengan hujan rintik-rintik. Sekarang masih rintik-rintik, masih kecil ya. Ya artinya sebagai Caimin ini ujian ya. Artinya karena kami melihat juga, ya kenapa kejadian 12 tahun lalu baru diungkap sekarang. Dan masyarakat juga tahu, tetapi kami tidak boleh juga berprasangka buruk juga, husnuzon juga. Dan saya kira ini adalah momen bagi Caimin untuk membersihkan nama baiknya. Karena dia kan hanya sebagai saksi. Tetapi kan framingnya ini kan seolah-olah Caimin adalah tersangka, padahal tidak. Jadi saksi menjelaskan kepada penegak hukum. Kalaupun apa yang terjadi di belakangnya, tentu saja masyarakat opini masyarakat juga benar. Karena tak ada asap kalau tak ada api. Tidak mungkin orang berpersepsi tanpa ada bukti-bukti. Ya, belum ada kasus seingat saya yang kejadian belasan tahun lalu diungkap lagi sekarang. Tetapi ya sudahlah, ini kan politik. Yang namanya politik tentu saja ada banyak skenario, ada banyak pemain-pemain man behind the scene yang tidak terlihat. Dan kami meyakini bahwa semua ini adalah bagian dari proses. Kalau Caimin bisa melewati ini semua, tentu saja koalisi ini akan lebih baik. Tapi restu dari PKS ke pasangan, ini singkatannya Amin Bang ya. Iya. Anies Muhaimin ini akankah sepenuhnya all out buat mereka terus berlayar Tentu sampai pendaftaran deh, sampai batas berapa? 25 November 2023. Iya, tentu saja kalau sudah disahkan, sudah dideklarasikan kembali oleh PKS, sudah Majelis Syuro sudah bersidang, tentu saja kita akan all out. Tapi karena ini belum, kita masih menunggu keputusan dari Majelis Syuro. Bocorannya apa Bang? Pertimbangan di dalam itu ada apa sih Bang sebenarnya Bang? Pertimbangan elektoral, bahasanya elektoral Bang. Iya. Atau figurnya yang masih dipertanyakan? Ya, saya nggak tahu karena saya bukan anggota Majelis Syuro ya. Tetapi saya tentu saja banyak hal ya pertimbangan-pertimbangan. Karena Majelis Syuro PKS ini 99 orang terdiri dari berbagai daerah. Tentu saja mereka membawa aspirasi. Mereka mendengarkan bagaimana situasi di lapangan. Tentu saja ini akan menjadi sebuah keputusan yang penting. Tapi lagi-lagi secara prinsipnya kami tetap bersama Mas Anies. Jadi siapapun yang Anies pilih ikut? Sementara keputusannya begitu. Tapi kalau nanti ternyata ada keputusan lain, tentu saja Majelis Syuro akan bersidang. Tetapi saat ini keputusan Majelis Syuro ke-8 PKS menetapkan sebagai Anies sebagai calon presiden. Kami ingin tahu sebenarnya basis kekuatan PKS di mana aja Bang? Apakah bisa menutupi kekurangan seperti yang Abang tadi sebutkan di Jawa Timur, Jawa Tengah yang rata-rata didominasi merah semua Bang ya di sana ya? Ya tentu saja kalau kita lihat survei, banyak sekali lembaga survei yang sudah mempublish ya. Terbaru ada Volvox misalnya, ya memang PKS kuat di Banjabar, Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Yang ini tentu saja tadi menjadi salah satu lumbung suara PKS saat ini. Termasuk Sumatera sekarang yang sudah mulai menguat ya. Tetapi kita memang akui bahwa kita lemah di beberapa titik, termasuk di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kita punya kelemahan di sana. Tetapi tentu saja ini menjadi kita kerja keras terus. Sekarang kami turunkan caleg-caleg terbaik yang tentu saja berharap semua kursi kita di DPR itu kita akan bisa isi. Sedap banget. Ini kita ajak main games dulu ya Bang Iqbal ya Bang ya. Ini ada beberapa nama, kita minta jawaban spontan dari Bang Iqbal ketika saya menyebutkan nama-nama berikut ini Bang Iqbal ya. Mau negatif mau positif bebas Bang. Ganjar Pranowo. Jawa Tengah. Oh mikirnya agak lama ini kan. Salah milih kata nanti berisiko lagi Bang. Iya. Prabowo Subianto. Jenderal senior. Puan Maharani. Tokoh perempuan. Agus Harimurti Yudhoyono. Pemimpin masa depan. Susilo Bambang Yudhoyono. Pemimpin bangsa. Anies Baswedan. Pemimpin saat ini. Ngeri banget. Joko Widodo. Pemimpin yang akan selesai jabatannya. Tapi jarak antara mic-nya agak menjauh nih kayaknya.
Kalau sekarang Bang, kira-kira saya yakin Bang Iqbal juga ngikutin pernyataan-pernyataan dari para tokoh. Nah ini ditebak aja Bang, ini kata siapa ya Bang ya? Saya tidak akan membawa nama PBNU karena itu urusan PBNU. Yang paling penting bahwa kiai-kiai yang kumpul itulah yang telah menyetujui. Kata siapa Bang? Tebak aja Bang. Wih gila, udah akrab banget. Berarti kayaknya udah deal nih. Apa yang dimaksud dengan kebijakan luar negeri berbasis nilai? Misalnya, ketika suatu negara menyerbu negara lain dan penyerangannya adalah teman Anda. Haruskah Anda diam? Tidak. Anda harus memberitahu mereka bahwa itu salah. Kata siapa Bang? Wah, saya baru dengar itu. Ada yang bisa bantu guys? Kata siapa guys? Yang pasti bukan kata saya. Belum familiar itu kayaknya. Masa sih Bang? Katanya udah chemistry-nya udah dapat banget sama sosok ini Bang. Kata Anies Baswedan. Oh, Anies Baswedan saya belum dengar. Ini di acara apa ini ngomong ini? Ini terlewat itu kayaknya. Nggak viral kayaknya ini, nggak viral. Kurang viral Bang. Yang viral apa Bang? Yang viral tuh Bang. Yang viral. Yang viral. Ini jalan Tuhan. Wah, itu siapa tuh Bang yang bilang itu Bang? Ini jalan Tuhan. Nggak familiar saya. Itu yang bilang Muhaimin Iskandar itu jalan Tuhan dan berkali-kali diulang. Tapi Bang Iqbal sepakat dengan pernyataan ini jalan Tuhan, ini sudah qadarullah, Iya, makanya mengejutkan semua pihak, bahkan pengamatnya bisa kena prank gara-gara ini kan. Betul, karena kan tadi manusia boleh berikhtiar, punya skenario, tapi soal keputusan itu di tangan Tuhan. Makanya tugas manusia itu bekerja, berusaha, terus belajar, terus banyak berbuat baik. Soal keputusan itu di tangan Allah. Itu tugas kita sebagai manusia. Makanya doa kita setiap hari keluar rumah adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Kalau kita sudah berusaha, bekerja keras, melakukan yang terbaik, maka keputusannya di tangan Allah. Makanya kalau kita sudah begitu, kita nggak akan pernah kecewa. Karena memang tugas manusia itu bukan menentukan hasil. Tugas manusia itu berusaha, memberikan yang terbaik, bekerja keras, dan doa. Wah, ini PKS ini termasuk yang paling ikhlas kayak ini Bang. Apapun hasilnya yang penting kita ikhtiar dulu di jalan Allah Bang ya. Iya, Tapi saya dengar juga PKS termasuk yang relatif jarang memasang spanduk di jalanan untuk promosi, termasuk menempelkan mungkin antara presidennya dan Anies, kayaknya nggak ada Bang ya. Ada juga di Bang. kantor PKS lihat aja. Oh di kantor Besar. PKS di sudut-sudut jalan Bang dibandingin partai lain. Iya belum kampanye. Oke. Ini kan masih sosialisasi. Sosialisasi kan kita seringnya ditegur Baswaslu juga soalnya karena belum kampanye. Jadi nanti kita lihat. Tapi kalau kita ke Sumatera, ke daerah-daerah itu banyak sekali udah caleg-caleg sosialisasi dengan Anies. Saya juga sosialisasi sama Pak Anies kemana-mana. Oke, tapi kencang juga ya Bang ya. Kencang. Kerekatan antara kader-kader PKS di bawah di akar rumput kencang Bang. Kencang sekali karena memang Pak Anies ini bukan hal yang baru dari PKS. Kita sudah bekerja sama lama dan di DKI sukses lancar. Dan ini tentu saja menjadi salah satu momen penting bagaimana PKS dan Anies itu adalah satu kesatuan yang kompak, solid untuk untuk membangun negeri ini. Oke, di tengah kepastian antara pasangan Anies dan Muhaimin Bang. Kemarin juga sempat tersiar kabar ramai juga yang menyatakan ada salah satu menteri yang diutus, ini desas-desus ya Bang ya, untuk membentuk poros keempat. Di sana ada PKS, ada pula P3. Satunya lagi saya lupa tuh apa ya Bang ya. Tapi PKS dan P3 mau dijadikan poros keempat. Betul nggak Bang itu Bang? Iya saya kira itu kan masih informal ya, pendekatan-pendekatan. Tapi lagi-lagi karena arahan dari pimpinan bahwa kita tetap menjalankan hasil Majelis Syuro untuk mengusung Anies Baswedan, kita belum bisa menerima ajakan-ajakan itu. Kecuali suatu hari ada kejadian ya kan, ada perubahan, tentu saja gitu akan dibuka pintu itu. Tapi sampai sekarang kita tidak membuka pintu itu karena kita menjalankan amanah dan keputusan pimpinan. Lobby-lobby tapi ada Bang itu Bang? Ya informal aja, biasa lah. Nama informal kan ngopi-ngopi apa gitu, gitu. Bang, ya. Tapi nggak tahu dengan siapa ya. Tetapi saya hanya dengar-dengar mungkin ada, tapi tidak ada resmi, tidak ada. PKS, P3, Demokrat katanya poros keempat kan? Di pimpinan belum ada pembahasan itu. Oke, belum ada sama sekali Bang ya. Belum. Berarti masih loyal sampai sekarang bersama dengan Koalisi Perubahan untuk persatuan. Betul. Menurut Bang Iqbal sendiri apa yang menjadi kelebihan Anies dibandingkan calon lain? Karena kita juga terus mengikuti rilis dari para lembaga survei Bang. Betul. Kita siarkan terus di TV One bahwa peringkat Anies ini cenderung stuck dan berada di paling buncit. Itu versi indikator, poltreking, LSI, DNJA. Lembaga survei yang bicara Bang ya. Betul. Ya Pak Anies ini kan seorang akademisi yang terdidik, punya jaringan internasional, lama di luar negeri, punya pengalaman sebagai gubernur, menteri. Tentu saja dia tidak sebodoh yang dibayangkan. Ya,
Karena Wah, bodoh. Bukan saya yang bilang tuh, abang yang bilang bodoh. Iya, tuh tidak. menerima bodoh. Bahkan banyak orang menghujat kan ini pinter ngomong doang gitu ya. Kosakata, bersilat lidah. Bersilat lidah. Padahal ya itu bagian dari kompetensi seorang pemimpin. Dia pernah jadi rektor, dia seorang peneliti juga. Ya artinya dia bukan orang yang anak kemarin sore. Dia adalah seorang yang berpengalaman dan dia seorang PhD dalam bidang ekonomi dan hubungan internasional. Jadi ekonomi internasional. Jadi tentu saja dia menjadi harapan bangsa ini ke depan. Karena kami melihat saat ini di pemerintahan Pak Jokowi masalah hubungan internasional juga menjadi salah satu catatan kami. Bagaimana kita tidak bisa lagi menjadi seorang pemimpin di ASEAN, bagaimana kita bisa menjadi seorang leader pada negara-negara berkembang. Dan kami berharap dengan kehadiran Pak Anies ini bisa memperbaiki citra Indonesia di luar negeri. Saya yakin bukan hanya soal investor dari Cina, kalau Pak Anies bisa masuk dari Amerika, dari Timur Tengah, dari Eropa, itu bisa masuk karena kemampuan bahasanya, kemampuan lobinya, dan kita sudah lihat di berbagai publik. Jadi ini bukan soal orang yang hanya bisa berbicara, tapi dia adalah orang yang memang sudah memiliki jejaring itu sejak lama. Jadi ngawur kalau ada yang bilang tudingan ke Anies Baswedan, wah ini hanya bermain kosakata dan hanya wacana tanpa realisasi, tanpa implementasi, itu ngawur banget itu Bang. Ya, ngawur banget, karena tadi orang kan melihat dari implementasi dan kata-kata. Seorang pemimpin kalau dipinter implementasi hanya kata-kata, itu hanya pemimpin yang levelnya supervisor. Tapi dia juga harus bisa menjadi seorang yang memberi motivasi, menginspirasi, memberi semangat. Sekarang kehadiran Mas Anies itu tentu saja menjadi motivasi bagi mahasiswa. Bagaimana seorang akademisi pun bisa memimpin bangsa ini. Kan nggak adil dunia ini misalnya kalau ada seorang PhD itu hanya jadi staf ahli. Tapi yang jadi pimpinannya mungkin hanya SMA, S1 misalnya. Tetapi harusnya orang yang punya PhD itu adalah orang yang bisa mengimplementasikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan, apa yang dia teliti. Seperti itu. Jadi, bahkan di lain sisi ada juga yang mengatakan ini bahasa Anies ketinggian, kurang merayat kayak yang sebelah. Ada Bang yang bilang gitu Bang. Bisa jadi, tetapi itu masukan-masukan. Tapi makanya dengan kehadiran Caimin mungkin bisa saling melengkapi. Kita harapkan seperti itu. Ini restunya kayak udah ini nih kayaknya. Mungkin. Belum pasti, kita tunggu kepastiannya. Tapi Bang, seperti ini juga Bang, kan ini juga kalkulasinya harus matang dan juga tepat ya Bang. Karena pertarungan Pilpres ini meskipun kalau versi teman-teman pengamat politik, ya Anies mau nggak mau juga harus melihat lawan yang sebelah. Walaupun lawannya belum ada wakilnya sama sekali Bang. Betul. Kalau dari Anies mungkin tidak ada perubahan drastis ketika di injury time nanti Bang. Ya kita nggak tahu, tetapi saat ini belum ada skenario lain karena kami berharap Mas Anies bisa berlayar dan PKS tetap setia mendukung Mas Anies sampai dilantik menjadi presiden. Maksud kami gimana cara untuk menutupi kekurangan tadi? Apa yang akan dilakukan oleh PKS? Ya saat ini kita bekerja keras di bawah dengan caleg-caleg yang ada, dengan tim media yang ada, campaign digital kita juga. Dan saat ini masih berjalan, minggu lalu baru dari Sumut. Nanti tanggal 10 Mas Anies bersama PKS akan mengadakan apel siaga di Palembang, Sumatera Selatan, di kampungnya Mas Andrew. Wong Kito Galo. harus ngirup cuko berarti. Iya, harus cuko ya kan. Dan berjalan terus, nggak ada masalah. Artinya kami bersama Mas Anies menjadi salah satu kesatuan yang kompak, solid, dan terus bekerja. Bang Iqbal yang berada di ring paling dekat dengan Anies Baswedan, secara kepribadian, gimana sih Bang sosoknya Bang? Ya Mas Anies ini adalah dulu pimpinan saya, karena dulu waktu saya pulang dari Singapura tahun 2011, dulu saya asisten peneliti di NUS, saya menjadi dosen di Paramadina, dan Mas Anies ada rektornya, dan saya melihat dia adalah pemimpin yang punya visi, ya, yang dia punya pengalaman lapangan, karena dia mengirimkan mahasiswa-mahasiswa untuk program Indonesia Mengajar. Walaupun saya waktu itu nggak jadi di Paramadina, akhirnya saya balik lagi sekarang di Paramadina, saya jadi dekan di Mercubuana. Jadi saya melihat bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah rekam jejak yang nggak bisa kita hilangkan. Bagaimana menjadi seorang pendidik, pemimpin perguruan tinggi, bisa menjadi menteri, bisa menjadi gubernur. Itu nggak mudah. Nggak mudah untuk bisa mencapai itu. Jadi bagi hari ini orang-orang yang meremehkan Mas Anies mungkin perlu dibaca lagi itu tentang rekam jejaknya. Sampai sekarang Bang. Iya. Di platform media sosial, di IG, di TikTok. Belum ada orang yang di zaman itu memikirkan bagaimana mengirim mahasiswa terbaik, PTN terbaik, dikirim ke daerah-daerah perbatasan, di daerah-daerah pedalaman. Yang itu harusnya menjadi salah satu menjadi inspirasi mahasiswa saat ini.
Bahwa dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan rakyat dan masyarakat sebelum menjadi pejabat loh. Oke. Itu versi PKS untuk kelebihan Anies. Untuk kelebihan Ganjar dan Prabowo, Bang, supaya Ya, fair. saya kira mereka juga punya pengalaman. Oke. Kita tidak bisa menghilangkan posisi mereka. Pak Ganjar tentu saja sebagai alumni UGM, dia punya pengalaman sebagai aktivis, punya pengalaman sebagai anggota DPR, sebagai gubernur. Demikian juga Pak Prabowo, ya, yang dia menjadi seorang jenderal, itu nggak mudah. Semua itu mereka raih dengan tentu saja dengan pengorbanan. Tetapi kali ini kami sudah memutuskan untuk kami bisa mendukung Pak Anies sampai dilantik menjadi presiden. Mantap. Tapi yang gue salut gini, Bang, narasi saling puja-puji ini perlu kadang, Bang. Abang meskipun dukung Anies abis-abisan tapi juga tidak menjelekkan lawan. Di media sosial kenyataan beda, Bang. Barbar banget itu, Bang, ya komentar, Bang. Saling jatuhin. Tapi kan, rekam jejak masa lalu dibuka semua. tapi kan tadi ada pepatah Melayunya tadi, tak ada asap kalau tak ada api. Kita juga kadang-kadang kalau disenggol kan juga. Jadi jangan saling menyenggol lah kira-kira ini. Karena tadi kalau kita saling memuji, saling menunjukkan kelebihan itu lebih baik menurut saya. Dan PKS saat ini juga sudah mengedukasi pada warga, kepada kader ya, untuk bagaimana kita bisa tampil memberikan citra yang lebih positif dan menyebarkan. Kami bukan lagi kampanye janji, tapi kampanye kinerja. Semua anggota dewan baik daerah dan pusat mengkampanyekan apa yang sudah dia lakukan selama menjadi anggota dewan. Bukan lagi hanya seandainya kalau jadi, tetapi mengkampanyekan. Kami sudah menolak kenaikan BBM, kami sudah menolak Undang-Undang Cipta Kerja, kami juga menolak disahkannya Undang-Undang IKN yang terburu-buru, termasuk dengan menolak Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, Cipta Kesehatan, Omnibus Kesehatan yang terbaru. Itu prestasi kami, karena kami meyakini bahwa undang-undang ini sangat merugikan, sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Oke, itu suara konsisten dari PKS ya, Bang, ya. Betul. Sebagai yang berseberangan, sebagai oposisi lah ya, Bang Iqbal, yang ada di luar. Bang Iqbal, saya minta pesan dari Bang Iqbal kepada seluruh masyarakat di Indonesia jelang Pilpres 2024 ini agar semuanya juga memiliki kesadaran. Kalian boleh mendukung siapapun, kalian boleh fanatik, bahkan mungkin ya agak nggak rasional juga ada juga, Bang, ya. Yang saling bully satu sama lain, saling menghujat, supaya kita tetap berangkuran lah meskipun beda pilihan, Bang Iqbal. Yang terpenting dalam politik itu adalah kita harus melakukan komunikasi yang terbuka kepada siapapun, termasuk kepada lawan politik kita. Karena ada pepatah strategi Sun Tzu itu. Banyak nih. Stoknya banyak nih. Pantun pepatah, Bang Iqbal, keluarin semua, Bang. Kita harus dekat dengan kawan, tapi harus lebih jauh dekat dengan lawan. Jadi artinya kita kan komunikasi. Kalau ada apa-apa kan kita tahu gitu loh. Nggak boleh kita juga menutup diri. Karena di dalam politik itu yang hari ini berbeda pandangan, satu hari bisa jadi berkawan. Dan satu hari ini berkawan bisa jadi satu hari berbeda pandangan. Jadi saya melihat sebagai akademisi dan juga politisi bahwa kita harus merubah stigma-stigma politisi yang buruk negatifnya, image-nya. Tetapi kita harus menunjukkan bagaimana sebagai politisi juga harus menjaga etika, norma-norma, dan tentu saja juga harus konsekuen, punya integritas dengan janji-janjinya. Jangan sampai nanti setelah jadi dia ganti nomor HP, setelah jadi dia menghilang gitu loh. Tetapi dia harus juga konsekuensi dan tentu saja dia adalah penyambung lidah rakyat. Guru saya Pak Hidayat Nur Wahid selalu mengingatkan bahwa menjadi politisi itu adalah menjadi seorang dai, di mana dia bersama masyarakat berdakwah, membantu, mengadvokasi. Itulah kerjaan para dai sebenarnya. Dan kebetulan dibayar oleh negara ya gitu ya. Jadi pekerjaan yang sangat mulia. Menjadi anggota parlemen, menjadi kepala daerah, menjadi bupati, menjadi presiden, itu pekerjaan yang sangat mulia. Pahalanya dapat, citranya dapat, dan tentu saja hidupnya akan berkah. Jangan anti dengan politisi. Jangan anti jadi politisi. Makanya bagi teman-teman yang ingin mau bertarung di politik, maka juga kita harus menjaga nilai-nilai ini. Karena integritas itu sangat mahal. Karena integritas inilah yang akan membuat nama seseorang itu akan terjaga dengan baik. Karena kalau integritasnya sudah hilang, susah sekali untuk memulihkannya. Kadang elit politiknya, Bang, yang memberikan contoh kepada publiknya. Ada yang sambil gebrak-gebrak meja gitu kan, politisinya kan. Bingung lah yang di bawah ini kan. Ini kok yang di atas gondok-gondokan mulu gitu kalau ya. Kalau gebrak meja demi kepentingan rakyat sih nggak apa-apa. Bukan demi kepentingan kelompok ya, Bang, ya. Kelompok. Baik, Bang Iqbal, terima kasih, Bang, sudah hadir di Politik Talk. Ada pesan, Bang, buat para bakal calon presiden 2024 kita, Bang? Kameranya di sini, Bang. Saya kira selamat bertarung. Ya, gunakan segala kemampuan yang terbaik, tetapi
dalam pemilu tentu saja tidak semuanya menang semua. Pasti ada yang belum berhasil, ada yang belum menang. Untuk itu yang harus kita lakukan adalah kita bisa bergandengan tangan untuk menuju Indonesia lebih baik. Mantap, masuk itu barang. Saling bergandengan tangan, tahu kapan waktunya bersanding, kapan waktunya bertanding. Saksikan wawancara lengkap ini hanya di Politik Talk di kanal YouTube TV One News. Terima kasih banyak juru bicara Partai Keadilan Sejahtera PKS, Bang Muhammad Iqbal. Sukses terus, Bang.